Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hewan mamalia. Setiap hewan dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan atau kedekatannya. Ada hewan mamalia, ada hewan karnivora, herbivora, omnivora, ada juga golongan hewan ovivar, vivipar, serta ovovivipar. Nah, yang akan kita bahas berikut ini adalah kelompok hewan mamalia. Untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, mamalia adalah kelas hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang memiliki ciri khas berupa kelenjar susu yang digunakan betina untuk menyusui anaknya. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling beragam dalam hal bentuk, ukuran, habitat, dan perilaku, termasuk manusia, hewan peliharaan, serta berbagai spesies liar. Ciri-ciri mamalia: 1. Memiliki kelenjar susu. Semua mamalia betina memiliki kelenjar susu yang menghasilkan susu untuk menyusui anak-anaknya. 2. Berbulu. Sebagian besar mamalia memiliki rambut atau bulu, yang berfungsi sebagai isolasi panas dan perlindungan. Meski tidak selalu tebal, bulu ini ada pada semua mamalia pada tahap tertentu dalam hidupnya. 3. Berdarah panas. Mamalia adalah hewan berdarah panas atau homoioterm, yang berarti mereka dapat mengatur suhu tubuh mereka secara internal, meskipun lingkungan di sekitarnya berubah. 4. Sistem pernapasan dengan paru-paru. Semua mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru, baik yang hidup di darat maupun di air, seperti paus. 5. Sistem peredaran darah ganda dan jantung berbilik 4. Mamalia memiliki jantung yang terdiri dari 4 bilik, 2 atrium dan 2 ventrikel, yang memisahkan darah yang kaya oksigen dari darah yang miskin oksigen. 6. Reproduksi vivipar. Sebagian besar mamalia melahirkan anak secara langsung, vivipar, meskipun ada beberapa pengecualian, seperti platypus dan echidna, yang bertelur atau ovipar. 7. Gigi yang beragam. Mamalia memiliki gigi yang berbeda-beda dalam bentuk dan fungsi. Misalnya, gigi taring untuk memotong daging, gigi geraham untuk menggiling makanan. 8. Otak yang kompleks. Mamalia memiliki otak yang besar relatif terhadap ukuran tubuh, memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan belajar, memori, dan perilaku yang kompleks. Klasifikasi mamalia. Mamalia diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan cara mereka berkembang biak. 1. Monotremata atau monotrem mamalia yang bertelur, seperti platypus dan echidna. Mereka adalah kelompok mamalia yang paling primitif. 2. Marsupialia atau marsupial mamalia berkantung, seperti kanguru, koala, dan oposum. Bayi marsupial dilahirkan dalam kondisi yang sangat belum matang dan menyelesaikan perkembangannya di dalam kantung induknya. 3. Placentalia atau mamalia plasenta. Sebagian besar mamalia termasuk dalam kelompok ini. Mereka melahirkan anak yang sudah berkembang cukup baik karena selama dalam kandungan, janin mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Contoh hewan mamalia: 1. Manusia atau Homo sapiens termasuk mamalia plasenta, memiliki ciri-ciri umum seperti kemampuan menyusui dan memiliki rambut. 2. Paus biru atau Balaenoptera musculus. Paus biru adalah mamalia laut terbesar dan bernapas dengan paru-paru, meskipun hidup di air. 3. Kucing atau Felis catus merupakan mamalia kecil yang biasa dipelihara manusia, memiliki bulu dan menyusui anaknya. 4. Gajah atau Elephas maximus dan Losodonta africana. Mamalia darat terbesar yang dikenal, memiliki telinga besar, belalai, dan menyusui anak-anaknya. 5. Kanguru atau Macropus. Mamalia marsupial asal Australia yang memiliki kantung untuk membawa bayinya. 6. Platypus atau Ornithorhynchus anatinus. Salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur, namun tetap termasuk mamalia karena memiliki kelenjar susu. 7. Singa atau Panthera leo. Sebagai salah satu karnivora besar, singa adalah mamalia predator dengan gigi taring yang tajam. 7. Kelelawar. Kelelawar adalah hewan mamalia yang sangat unik, terutama karena mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang dengan kemampuan penuh. Selain itu, kelelawar memiliki sejumlah adaptasi dan ciri-ciri khas yang membedakan mereka dari mamalia lainnya. Berikut adalah beberapa keunikan kelelawar. 1. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang dengan kemampuan penuh. Mereka memiliki sayap yang terbentuk dari kulit yang membentang di antara tulang-tulang jari mereka, yang sangat panjang. Sayap mereka memungkinkan kelelawar untuk terbang dengan manuver yang sangat baik, bahkan di ruang sempit. 2. Ekolokasi. Salah satu kemampuan paling terkenal dari kelelawar adalah ekolokasi, yaitu kemampuan untuk melihat menggunakan suara.
Kelelawar mengeluarkan suara bernada tinggi yang kemudian dipantulkan kembali oleh objek di sekitarnya. Dengan mendeteksi pantulan suara tersebut, kelelawar bisa menentukan posisi, ukuran, dan bentuk objek, yang sangat berguna saat berburu mangsa di kegelapan malam. Ekolokasi ini sangat efisien terutama pada kelelawar pemakan serangga, yang berburu di malam hari. 3. Polimorfisme makanan. Meskipun banyak orang mengasosiasikan kelelawar dengan makan serangga atau darah, kelelawar sebenarnya memiliki diet yang sangat beragam, tergantung pada spesiesnya. Berikut adalah beberapa jenis makanan kelelawar. Insektivora atau pemakan serangga. Sebagian besar kelelawar memakan serangga, menggunakan ekolokasi untuk menemukan mangsa di kegelapan. Nektarivora atau pemakan nektar. Beberapa spesies kelelawar, seperti kelelawar madu, memakan nektar bunga, dan berperan penting dalam penyerbukan tanaman. Frugivora atau pemakan buah. Banyak kelelawar, seperti kelelawar buah, termasuk kelelawar besar atau kalong, memakan buah dan membantu penyebaran biji-bijian. Sanguivora atau pemakan darah. Hanya beberapa spesies, seperti kelelawar vampir, yang memakan darah. Mereka biasanya mengisap darah hewan besar seperti sapi atau burung tanpa membunuh mangsanya. 4. Peran penting dalam ekosistem. Kelelawar memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam hal pengendalian serangga. Kelelawar pemakan serangga membantu mengendalikan populasi serangga, termasuk serangga yang merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Penyerbukan. Kelelawar nektarivora membantu penyerbukan banyak tanaman berbunga, termasuk beberapa spesies tanaman yang tidak bisa diserbuki oleh hewan lain. Penyebaran biji. Kelelawar pemakan buah membantu menyebarkan biji-bijian ke area yang luas, yang berperan penting dalam regenerasi hutan. 5. Spesies yang sangat beragam. Kelelawar adalah salah satu kelompok mamalia yang paling beragam, dengan lebih dari 1.400 spesies yang dikenal. Mereka tersebar di seluruh dunia, kecuali di daerah kutub dan beberapa pulau terpencil. Kelelawar dapat hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, gua, gurun, dan bahkan di perkotaan. 6. Kehidupan sosial yang kompleks. Banyak kelelawar hidup dalam koloni besar yang bisa terdiri dari ribuan hingga jutaan individu. Koloni besar ini memberikan mereka perlindungan dari predator dan membantu menjaga kehangatan, terutama saat beristirahat di siang hari. Di dalam koloni, kelelawar juga menunjukkan interaksi sosial yang kompleks, seperti berbagi makanan atau merawat satu sama lain. 7. Kemampuan hibernasi. Beberapa spesies kelelawar di daerah yang mengalami musim dingin bisa melakukan hibernasi, di mana mereka memperlambat metabolisme mereka dan memasuki keadaan dorman untuk menghemat energi. Kelelawar ini akan bersembunyi di gua atau tempat perlindungan lain selama berbulan-bulan sampai suhu kembali hangat dan makanan serangga menjadi tersedia. 8. Reproduksi yang unik. Kelelawar memiliki strategi reproduksi yang unik. Pada beberapa spesies, betina dapat menyimpan sperma setelah kawin dan menunda pembuahan sampai kondisi lingkungan lebih menguntungkan untuk perkembangan anak. Selain itu, kelelawar biasanya hanya melahirkan 1 atau 2 anak per tahun, yang menjadikan mereka lambat dalam hal reproduksi dibandingkan mamalia kecil lainnya. 9. Usia yang panjang. Meskipun ukurannya kecil, beberapa kelelawar memiliki umur yang relatif panjang. Beberapa spesies kelelawar diketahui hidup hingga 30 tahun di alam liar, yang luar biasa bagi mamalia sekecil mereka. 10. Kemampuan menggantung terbalik. Kelelawar biasanya beristirahat dengan cara menggantung terbalik. Adaptasi anatomi pada cakar dan kaki mereka memungkinkan kelelawar untuk menggantung tanpa perlu mengeluarkan energi. Posisi terbalik ini juga memudahkan kelelawar untuk segera terbang saat merasa terancam. Contoh spesies kelelawar. 1. Kelelawar buah atau Pteropus spp, juga dikenal sebagai kalong. Mereka memakan buah-buahan dan merupakan kelelawar besar yang tidak menggunakan ekolokasi. 2. Kelelawar vampir atau Desmodus rotundus. Spesies kelelawar ini meminum darah hewan lain dan menggunakan gigi tajam untuk membuat luka kecil pada mangsanya. 3. Kelelawar coklat kecil atau Myotis lucifugus. Spesies kelelawar pemakan serangga yang umum di Amerika Utara, menggunakan ekolokasi untuk berburu di malam hari. Ancaman terhadap kelelawar. Meskipun kelelawar sangat beradaptasi, mereka menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat, perubahan iklim, dan penyakit seperti sindrom hidung putih, infeksi jamur yang telah menyebabkan kematian massal pada populasi kelelawar di Amerika Utara. Upaya konservasi penting dilakukan untuk menjaga populasi kelelawar karena peran penting mereka dalam ekosistem. Kelelawar adalah hewan yang seringkali disalahpahami, tetapi mereka memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan keunikan mereka menjadikan mereka salah satu mamalia yang paling menarik. Peran mamalia di alam. Mamalia memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai predator, pemangsa, herbivora, dan penyeimbang populasi hewan lain. Mereka juga berkontribusi dalam penyebaran benih, siklus nutrisi,
serta menjadi sumber pangan bagi hewan lain. Mamalia, dengan adaptasi fisik dan perilaku yang kompleks, memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan mereka dan kerap menjadi pusat perhatian dalam konservasi alam, terutama karena beberapa spesies menghadapi ancaman kepunahan akibat perubahan habitat, perburuan, dan aktivitas manusia lainnya. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.